Masa ini sudah berkembang bermacam-macam teknologi yang menerapkan cahaya sebagai salah satu sumbernya. Salah satu contohnya ialah pada peristiwa efek fotolistrik. Pada efek fotolistrik, cahaya yang digunakan berupa paket-paket cahaya atau disebut dengan foton. Foton memiliki energi yang digunakan untuk melepaskan elektron dari satu logam ke plat yang lain sehingga menimbulkan arus. Menurut Max Planck, energi foton ialah perkalian antara frekuensi dengan suatu konstanta yang bernilai tetap atau disebut dengan konstanta Planck, di mana logam yang digunakan memiliki fungsi kerja yang berbeda-beda. Oleh karena itu, percobaan ini dilakukan untuk menentukan fungsi kerja dari logam dan untuk menentukan nilai dari konstanta Planck. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang mendasari percobaan konstanta Planck, di mana percobaan konstanta Planck ini didasari oleh efek fotolistrik yang dilakukan oleh Albert Einstein. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan suatu zat logam. Apabila permukaan logam tersebut disinari cahaya atau foton yang memiliki energi lebih besar daripada energi ambang dari logam. Dapat diartikan, peristiwa efek fotolistrik ini sebagai munculnya arus listrik akibat lepasnya elektron yang bermuatan negatif dari permukaan sebuah logam karena permukaan logam tersebut disinari dengan berkas cahaya yang mempunyai panjang, gelombang, dan frekuensi tertentu. Dapat dijelaskan bahwa ketika cahaya dipancarkan mengenai suatu permukaan logam, maka akan ada elektron yang keluar dari permukaan suatu logam tersebut menuju permukaan logam yang satunya. Dan percobaan itu ditempatkan pada tampung hampa. Akibat dari keluarnya elektron yang diterima oleh logam yang lain, maka akan dapat menghasilkan arus listrik. Kecepatan elektron pada percobaan efek fotolistrik dapat diartikan sebanding dengan energi kinetik elektron yang terlepas dari suatu logam yang besarnya tidak bergantung pada intensitas cahaya, tapi bergantung pada frekuensi atau panjang gelombang sinar yang digunakan. Terima kasih. Dalam percobaan konstanta Planck ini digunakan beberapa alat. Yang pertama yaitu Planck Constant Experiment Apparatus, lalu filter warna. Dalam Planck dan sumber cahaya menggunakan bohlam lampu. Dalam Planck Constant Experiment Apparatus ini terdapat beberapa tombol. Yang pertama yaitu Zero ADC yang digunakan untuk mengkalibrasi alat agar tidak terjadi error. Yang kedua yaitu Gain ADC yang digunakan untuk memperbesar arus dan tegangan yang diterima oleh ampermeter dan voltmeter. Dan yang ketiga yaitu sensitivitas, digunakan untuk variasi sensitivitas. Dan yang ketiga yaitu Light ADC yang digunakan untuk dan yang keempat yaitu tombol Light ADC yang digunakan untuk mengatur intensitas dari lampu. Lalu ada tombol inter dan exter. Kita menggunakan inter karena mengukur dari dalam alat. Yang kedua itu measure dan calibration. Kita menggunakan measure karena kita gunakan untuk mengukur. Lalu anode volt ADC dan power on off. Lalu di sini ada ampermeter dan voltmeter. Cara kerja dalam konstanta Planck ini yang pertama yaitu alat dicolokkan ke dalam kontak. Lalu filter warna dimasukkan. Dalam percobaan ini kita menggunakan 4 filter warna yaitu merah, kuning, dan biru. Lalu filter warna dimasukkan ke dalam tempatnya. Ditutup, kemudian dinyalakan. Setelah dinyalakan, kita atur sensitivitasnya. Dalam percobaan ini kita menggunakan 2 sensitivitas yaitu 0,1 dan 1. Lalu kita menggunakan variasi intensitas cahaya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dikalibrasi agar ampermeter menunjukkan angka 0. Kemudian kita atur sensitivitas dan intensitasnya. Setelah terukur, maka dicatat nilai dari ampermeter yang ditunjukkan. Setelah itu kita atur stopping potensial agar dalam ampermeter menunjukkan angka 0.
Setelah itu dilihat volt V yang ditunjukkan oleh voltmeter lalu dicatat. Dari data-data yang didapatkan yaitu variasi filter warna, variasi sensitivitas, serta variasi intensitas. Data-data yang didapatkan yaitu arus yang diukur dari ampermeter serta tegangan berupa stopping potensial yang diukur oleh voltmeter. Dari data-data ini akan didapatkan grafik hubungan antara stopping potensial dengan arus. Dari grafik yang dihasilkan akan didapatkan regresi linear. Dari regresi linear tersebut maka dapat diketahui nilai dari konstanta Planck H dan fungsi kerja W dari bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrul Taufik Hidayat. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang percobaan Planck yang telah kami lakukan. Berikut adalah data frekuensi cahaya. Frekuensi cahaya didapati dengan merata-ratakan panjang gelombang merah, kuning, dan hijau, serta biru. Masing-masing rata-rata panjang gelombang tersebut akan diolah dalam rumus frekuensi sama dengan kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang. Berikut adalah data stopping potensial terhadap variasi cahaya, variasi intensitas, dan variasi sensitivitas. Pada variasi filter warna atau cahaya, ada cahaya merah, kuning, hijau, dan biru. Di situ didapati bahwa cahaya merah mempunyai stopping potensial yang lebih rendah daripada cahaya manapun, dan cahaya biru memiliki stopping potensial yang lebih tinggi daripada cahaya manapun. Hal ini disebabkan karena frekuensi cahaya merah lebih kecil daripada frekuensi cahaya lainnya, sedangkan frekuensi cahaya biru lebih tinggi daripada frekuensi cahaya lainnya. Terhadap variasi intensitas dapat dilihat bahwa intensitas 1 mempunyai stopping potensial yang lebih rendah daripada intensitas 4. Hal ini dikarenakan pada intensitas 1 foton yang menumbuk elektron jumlahnya lebih sedikit daripada intensitas 4. Berikut adalah grafik stopping potensial sebagai sumbu Y dan frekuensi sebagai sumbu X pada intensitas 1, sensitivitas 1. Di situ dapat dilihat bahwa regresi linearnya adalah Y sama dengan 95,143 X min 0,127, dimana Y sama dengan stopping potensial, lalu 95,143 adalah gradien atau kemiringan garis regresi tersebut, dan min 0,127 adalah konstanta persamaan garis tersebut. Dari grafik tersebut dapat diolah, yaitu konstanta Planck didapati dengan mengalihkan gradien dengan muatan elektron, dan fungsi kerja didapati dengan memutlakkan nilai konstanta karena fungsi kerja nilainya selalu positif. Berikut adalah hasil perhitungan konstanta Planck sensitivitas 1, intensitas 1, 2, 3, 4, dan sensitivitas 0,1, intensitas 1, 2, 3, 4, beserta errornya. Error didapati dengan cara selisih antara konstanta Planck hasil perhitungan dengan konstanta Planck nilai sebenarnya dibagi konstanta Planck nilai sebenarnya dikalikan 100%. Dapat dilihat pada tabel bahwa error pada sensitivitas 1 lebih besar dari sensitivitas 0,1.
Hal ini dikarenakan pada sensitivitas 0,1 dapat menjangkau nilai satuan yang lebih kecil daripada sensitivitas 1, sehingga dimungkinkan errornya lebih kecil. Setelah melakukan percobaan konstanta Planck, maka didapatkan kesimpulan bahwa nilai konstanta Planck H pada sensitivitas 1, yaitu nilainya adalah 1,0566 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Kemudian pada sensitivitas 0,1, nilai H yang didapatkan adalah 3,96 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Kemudian pada fungsi kerja dari suatu material pada percobaan ini didapatkan nilainya adalah 0,2895 elektron volt pada sensitivitas 1 dan 0,40122 pada sensitivitas 0,1. Kemudian diambil juga kesimpulan rata-rata dari kedua nilai tersebut. Untuk nilai fungsi kerja yang didapatkan adalah 0,33 elektron volt. Sedangkan pada nilai H konstanta Planck adalah 2,51208 Joule second kali 10 pangkat min 34. Sekian dan terima kasih atas bantuan asisten lab selama pembimbingan praktikum ini. Kami dari Kuapa 18 mengucapkan banyak terima kasih dan terima kasih. Amin.